arah ya, terkait dengan Oracle BI di anggaran. Bapak Ibu, mengapa kita memerlukan untuk mengadakan acara pagi hari ini? Karena sesuai dengan arahan pimpinan, kelihatannya memang pimpinan kita saat ini Dirjen Anggaran, Pak Isa, jadi beberapa Bu, suaranya putus, Bu. Putus, Bu. Izin Bu Dia. Mohon maaf teman-teman, saya terputus ya tadi ya. Terputus, Bu. Iya. Baik, mohon maaf, saya bisa lanjutkan ya teman-teman ya. Ya baik, terkait dengan acara ini sangat penting karena halo. Ya, Bu. Sudah lancar, Bu. Kelihatannya ada beberapa yang bocor ya. Ya, baik, saya lanjutkan. Acara ini sangat penting karena Pak Dirjen, Pak Isa punya concern yang sangat tinggi terhadap data, dan dalam beberapa arahan beliau mengatakan bahwa di tahun 2022 khususnya Pak Dirjen ingin DJA fokus pada data. Jadi nanti kita akan lebih ke data analitik ya Bapak Ibu semua, dan salah satu pintu masuknya adalah dengan mengoptimalkan penggunaan BI. Nah, di kesempatan ini kami akan memperkenalkan BI baru DJA yang sebelumnya kita menggunakan versi yang 10J, sekarang kita menjadi 12J. Nanti mungkin duo Adam ya, baik Mas Adam Marsino maupun Mas Adam Malik akan bisa menyampaikan apa sih perbedaannya dan apa sih yang bisa kita optimalkan dari upgrading ini. Ini kan merupakan re-engineering dari BI yang lama. Nah, diharapkan dengan menggunakan BI yang baru, versi baru ini, kita bisa melakukan banyak hal mulai dari data mining, kemudian reporting dan seterusnya ya. Sehingga di banyak kesempatan kita bisa memanfaatkan data yang sudah cukup banyak terkumpul di DJA dan menyiapkannya sebagai bahan pertimbangan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan oleh pimpinan. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin supaya tidak berpanjang-panjang karena saya khawatir koneksi saya tidak terlalu bagus, saya berikan kesempatan kepada Pak Adam Marsino dan tim untuk bisa memulai acara. Silakan. Terima kasih Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan, dan kami juga berterima kasih atas kesediaan Pak Ibu untuk dapat hadir dalam acara pagi hari ini. Mungkin bisa langsung saja ya, dalam FGD kali ini akan dibagi menjadi dua sesi ya Pak. Yang pertama adalah sesi pemaparan, di mana nanti akan dipaparkan mengenai BI anggaran yang baru, yang versi 12C. Itu nanti disambung dengan mungkin nanti ada dari tim kami juga, Pak Wahyu Jatmiko, mengenai basis data dan alur data, dan kemudian nanti kita tutup dengan demo. Nah, yang terakhir nanti mungkin untuk sesi tanya jawab akan dilaksanakan setelah sesi pemaparan ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja Bapak Ibu. Baik Bu,
Perkenalkan, kami dari Subdit Teknologi Informasi Penganggaran DSP. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan mengenai sedikit latar belakang dari BI, Oracle BI yang baru saja kami selesaikan proses upgrading-nya. Dan kemudian di sini juga nanti kami akan jelaskan sedikit mengenai perbedaan mungkin dari BI yang lama dan BI yang baru versi 10G dibandingkan yang 12C, karena mungkin kebanyakan dari Bapak Ibu yang hadir di sini adalah pengguna BI ataupun yang baru akan menggunakan BI. Jadi memang agak sedikit sedikit complicated ya untuk BI ini, karena banyak feedback yang kami dapatkan bahwa ini agak kurang user friendly. Ya, memang untuk menggunakan BI ini diperlukan adanya pembekalan mengenai cara menggunakannya. Nah, kemudian juga nanti ada fitur-fitur yang di Oracle BI, dan ini dapat kita manfaatkan untuk apa saja, dan kami juga nanti akan jelaskan juga mengenai pengembangan Oracle BI yang 12C. Sedikit latar belakang bahwa Direktur Jenderal Anggaran ini memiliki business intelligence. Nah, business intelligence itu apa sih? Itu adalah tools yang dapat digunakan untuk menganalisa data dalam jumlah yang besar. Nah, biasanya data-data ini disimpan dalam sebuah data warehouse atau kumpulan data yang sangat besar. Nah, data-data ini dapat digunakan untuk memantau kinerja, dan kemudian juga dapat melihat beberapa pola dan tren, sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk pembuatan keputusan yang lebih baik. Nah, seperti kita ketahui juga bahwa di Kementerian Keuangan, salah satu visinya adalah menjadi leading organization dalam evidence-based policy making. Nah, tentunya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang lebih tepat dan akurat, ini dibutuhkan data. Jadi tidak berdasarkan teori saja gitu kan. Nah, jadi dengan adanya data tersebut diharapkan kebijakan juga dapat memberikan impact yang lebih besar dan lebih baik. Di sektor publik sendiri, tujuan BI ini adalah pelayanan, efisiensi biaya, dan aktivitas yang dibebankan pada organisasi dimaksud. Dan yang lainnya tadi mengenai sejarah dari Oracle BI. Ini Oracle BI ini pertama kali dibangun di 2009, di mana pada proses awalnya itu karena mungkin data yang ada di DJA ataupun data-data yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan di lingkup anggaran ini kan tersebar dan scatter di mana-mana ya. Nah, mungkin di waktu pembentukan awalnya itu memang dilakukan pengumpulan data terlebih dahulu. Ini baik dari data yang bentuknya hard copy, dari PDF segala macam, nah itu coba dikonversikan dalam bentuk digital dan disimpan di dalam data warehouse. Ini dimulai dari tahun 2009. Nah, pada perkembangannya di tahun 2016 sampai dengan saat ini 2021 dan 2022, ini BI yang digunakan adalah versi 10G. Ini dapat diakses melalui IP 10.24, 242, 58, 80, 80. Nah, seperti kita ketahui bahwa mungkin Bapak Ibu sebelumnya pernah menggunakan BI, versi yang lama ini kan banyak bug ya, karena memang teknologinya itu adalah teknologi yang sudah outdated ya. Nanti bisa kita jelaskan lebih lanjut mengenai hal ini. Nah, dan kemudian juga ada beberapa fitur yang mestinya bisa dilakukan oleh 10G itu karena sudah tidak disupport lagi oleh ATS. ATS itu adalah Annual Technical Support, dalam hal ini adalah dari pihak Oracle. Karena sudah tidak disupport, jadi banyak plugin seperti untuk visualisasi, untuk pembuatan tabel, grafik, dan sebagainya itu udah tidak bisa dipakai. Gitu. Makanya untuk kita sudah melakukan pengembangan selama tahun 2021 ini, dan insya Allah nanti di awal tahun depan itu bisa launch yang versi 12C atau versi terbarunya. Nah, ini sedikit komparasi.
antara BI yang 10G atau kami menyebutnya ini yang BI lama dan BI baru yang di versi 12C. Nah, dari database engine untuk database engine-nya ini adalah rilisan tahun 2004. Ini sangat sangat outdated sekali ya. Jadi karena memang sesuai dengan perkembangan teknologi, jadi banyak fitur-fitur yang di 2004 ini sudah tidak bisa digunakan karena tidak ada supportnya lagi. Nah, untuk yang versi 12C ini menggunakan database engine-nya itu rilisan tahun 2014. Jadi sudah cukup modern dan memadai ya. Nah, di sisi keamanan juga kita ketahui di versi lama itu keamanannya sangat rendah karena sudah tidak disupport dari sisi security-nya oleh pihak Oracle. Dan juga ini sedikit bisa kami sampaikan mungkin di di BI yang lama itu kan disimpan di dalam server colocation atau server lokalnya DJA. Sesuai dengan kebijakan TIK Kemenq bahwa hal-hal seperti ini untuk server colocation ini sangat rentan untuk untuk mendapat serangan gitu. Jadi kami telah berkolaborasi juga dengan Pusintek sehingga nanti untuk yang versi 12C ini nantinya akan akan di-host di bawah Pusintek gitu. Sehingga ini akan meningkatkan keamanan. Kemudian dari performance ini kalau yang versi lama itu relatif lambat ya untuk melakukan input output dan juga respon times-nya ketika kita mungkin untuk mencari data atau mungkin kalau fitur lama itu disebut dengan BI answers ya, itu kan membutuhkan waktu yang relatif lama. Nah, ini kinerjanya akan diperbaiki di versi terbaru dengan respon time yang lebih cepat. Nah, kemudian juga mungkin dari Bapak Ibu ini kan ketika mungkin contohnya mendapat penugasan untuk membuat tabel atau grafik menggunakan data BI. Ini kalau di versi lama itu Adobe Flash Player sudah tidak tidak jalan pluginnya. Nah, karena supportnya juga dicabut dari pihak Oracle. Nah, untuk yang versi 12C ini nanti mungkin kami akan sampaikan melalui demo ya. Ini juga mendukung fitur-fitur untuk visualisasi. Nah, dari sisi tampilan, kami harapkan ini bisa memenuhi kebutuhan Bapak Ibu dan kami harapkan juga tampilannya lebih user friendly. Nah, ini sedikit komparasi. Mungkin yang di sebelah kiri ini adalah Oracle yang 10G. Seperti kita lihat, mungkin kalau bahasa saya sih ini seperti tampilan Windows lama ya. Windows XP. Nah, dan yang di 12C ini mungkin kita lihat untuk user interface-nya ini mungkin lebih modern dan kamera bisa memudahkan pelaksanaan tugas-tugas yang sudah diberikan menggunakan Oracle yang 12C. Nah, ini sedikit penjelasan mengenai fitur utamanya. Nah, fitur utama itu sama sebenarnya dengan versi lama ya. Yang pertama adalah fitur interaktif dashboard. Yang ini adalah user itu bisa dan kemudian memvisualisasikannya dan membuat dashboard yang bisa di-customize sesuai dengan kebutuhan user itu. Nah, ini dapat kami sampaikan juga bahwa di dashboard ini dia akan real time gitu. Misal kita membuat tabel atau grafik ini, apabila terjadi update data, ini tampilan di dashboard ini juga datanya juga akan berubah sesuai dengan update di database-nya. Nah, yang kemudian mungkin yang kedua adalah fitur analisis. Seperti kita ketahui bahwa yang di BI lama itu adalah fitur untuk analisis ini itu disebut dengan BI answer. Jadi mungkin Bapak Ibu melakukan query, contohnya untuk data KL, dan kemudian tahun, paguyuban awal, dan kemudian
Halo, mohon maaf. Mohon maaf tadi terputus, padahal ini sudah di kantor ya, masih ini juga jaringan. Apakah tayangannya sudah tampil, Bapak Ibu? Sudah nampil. Oke, mohon maaf tadi terputus. Mungkin saya ulang sedikit ya. Untuk fitur yang di 12C ini mungkin Bapak Ibu yang sudah sudah menjadi pengguna BI yang versi 10G, mungkin itu tidak akan menemui lagi fitur answer. Jadi cuma berganti nama sih sebenarnya dari BI answer di versi lama dan ini menjadi analisis di fitur yang di 12C-nya. Nah, mungkin sedikit penjelasan juga tentang interaktif dashboard seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa interaktif dashboard ini dapat di-customize sesuai dengan kebutuhan masing-masing user. Nah, sebenarnya ini juga ada beberapa sampel dashboard atau reporting yang sudah disiapkan oleh admin, tapi ini masih bentuk general ya. Mungkin nanti apabila untuk mengakomodasi keperluan Bapak Ibu, ini bisa di-customize dan juga datanya juga nanti akan real time gitu. Jadi begitu database-nya berubah, maka dashboard ini juga akan ikut berubah. Nah, kemudian fitur tadi itu apabila user juga ingin membuat dashboard khusus atau dashboard pribadi, di sini fiturnya disebut My Dashboard. Nah, ini juga dapat mengimpor dari dashboard yang sudah ada ataupun dibuat sesuai dengan kebutuhan dari user sendiri. Nah, untuk BI Answer atau yang di dalam versi 12C ini dinamakan BI Analysis, ini adalah proses untuk query atau penarikan data ya. Dan nanti data-data ini juga dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan berupa table atau chart, dan ada juga narrative view, atau mungkin dapat diolah ke pivot table, dashboard prompt, dan mungkin gauge. Gauge ini mungkin untuk melihat kalau misalnya di mobil itu seperti dashboard gitu. Jadi mungkin untuk mengukur capaian-capaian ataupun kinerja dari target-target dari suatu kumpulan data gitu. Nah, ini adalah contoh visualisasi yang bisa dilakukan di 12C. Ada bar chart, pie chart, line, dan sebagainya. Di sini ada VA Cloud juga yang mungkin ini adalah hal yang baru ya. Area graph dan scatter. Ini sebenarnya bisa dilakukan di 12C. Tapi mohon izin sebelumnya bahwa yang untuk di 12C ini masih dalam tahap kami baru selesai melakukan migrasi data hari Jumat kemarin ya. Dan mungkin kalau misal Bapak Ibu mau mencoba di hari ini, mungkin ini masih belum semua fitur di development ini bisa digunakan gitu. Jadi kami targetkan ini nanti di mungkin awal tahun depan, di Januari insya Allah ini udah bisa running dan semua fitur bisa diakses. Mungkin ini sedikit mengenai BI anggaran. Apa saja yang bisa dilakukan dengan BI anggaran? Yang pertama yaitu data mining. Ini data mining ini pengumpulan data ya, bisa untuk bisa digunakan untuk nantinya bisa dikembangkan menjadi data analisis. Seperti yang kita tahu bahwa data merupakan komoditas yang penting ya akhir-akhir ini. Jadi untuk suatu organisasi apabila dia memiliki data dan dapat mempergunakan data tersebut dengan baik, maka itu akan organisasi tersebut memiliki keunggulan untuk bersaing dengan memiliki keunggulan untuk bersaing. Dan kemudian di BI juga ada namanya analisis service. Jadi nanti mungkin bisa dijelaskan melalui demo ya. Dan juga ada reporting. Nah, yang keempat ini ada integration. Nah, integration ini jadi platform dari BI ini dapat berkomunikasi, entah itu
dari suatu aplikasi lain ataupun database lain untuk mengirimkan data ke BI, ataupun sebaliknya apabila Bapak Ibu mengembangkan sebuah sistem, mungkin di unit Bapak Ibu ada semacam aplikasi seperti itu. Nah, ini juga dapat melakukan penarikan data dari BI. Ini menggunakan API service. Nah, kemudian yang terakhir adalah clustering support. Clustering support ini mungkin untuk membagi data-data tersebut sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalnya untuk tagging, mungkin yang baru-baru ini adalah mengenai pen ya. Nah, ini bisa dilakukan melalui clustering support. Nah, BI ini dimanfaatkan untuk apa saja sih? Nah, yang pertama adalah mungkin masukan dalam pengalokasian anggaran. Di BI ini setiap tahun anggaran baru kita selalu melakukan update data ya, update data, dan kemudian mungkin data-data tersebut bisa menggunakan historical dari tahun-tahun sebelumnya, dan ini kemudian bisa menjadikan pertimbangan untuk pengalokasian anggaran di tahun anggaran yang baru. Nah, kemudian juga ada analisa tren alokasi belanja. Di sini juga melihat perkembangan atau historical dari alokasi belanja dalam seri setahun. Kemudian untuk tahun berjalan, BI juga dapat digunakan untuk memonitoring kinerja belanja dan penerimaan. Nah, di sini juga kita terkoneksi dengan aplikasi Smart ya. Jadi nanti ada pertukaran data dengan Smart, dan ini dapat dilihat, user dapat melihat kinerja belanja ataupun penerimaan dari stakeholder-nya. Kemudian pengukuran efektivitas dan tingkat efisiensi belanja, dan kemudian informasi menjadi headline kebijakan. Nah, untuk yang nomor 5 ini biasa tiap tahun akan berbeda ya, sesuai dengan kebijakan ataupun penugasan dari pimpinan. Jadi kalau misalnya untuk tahun lalu itu adalah untuk PEN dan COVID, nah ini melalui BI itu bisa di tagging dan bisa di track gitu, anggaran untuk COVID dan PEN itu berapa saja sih dan digunakan untuk apa aja. Nah, ini yang terakhir adalah dashboard yang customizable. Ini ya seperti saya sampaikan tadi, ini dapat digunakan disesuaikan dengan personal needs dari masing-masing user. Nah, data-data yang tersedia di BI anggaran diantaranya adalah belanja KL. Ini untuk belanja ini ada dari realisasi, pagu awal, pagu revisi, dan kemudian realisasi up to date. Ini akan terus terupdate ya, seiring dengan masuknya data-data mungkin dari DJPB juga. Ini kita sudah link ke DJPB, jadi ini akan berubah secara real time datanya. Dan kemudian ada juga dimensi dari tematik APBN dan informasi kinerja. Nah, yang kedua adalah belanja BUN. Nah, untuk yang BUN ini sebenarnya tidak semua user akan mendapatkan akses ya untuk BUN, karena sifatnya yang relatif datanya relatif rahasia. Jadi memang jadi yang dapat mengakses ini hanya dari stakeholder yang memang berkaitan tugas dan fungsinya mengenai BUN. Untuk BUN sendiri ada pagu realisasi dan juga dari berbagai dimensi untuk belanja BUN. Nah, kemudian juga ada data series. Mungkin dari data KL dan BUN tadi ini kita sudah sediakan dari tahun, kalau tidak salah di tahun 2006 ya. Cuma memang masih terdapat beberapa kendala, seperti misalnya data itu masih belum seragam ya, mungkin juga dari nomenklatur atau sebagainya ya. Ini juga menjadi concern kami untuk dapat diperbaiki ke depannya gitu. Dan dari berikutnya dari PNBP dan BLU, di sini juga kami telah terkoneksi dengan Simponi, di mana itu merupakan data-data penerimaan PNBP ya. Nah, nanti mungkin dari tim kami nanti bisa mendemokan ini mengenai cara-cara untuk penarikan data dan reporting dari BI ini. Nah, sedikit juga masih historical ya ini ya. Kalau yang pertama itu di versi 10G itu, ini menggunakan domain BI anggaran .q.go.id, ini masih domain lama. Nah, seperti saya sampaikan juga bahwa ini environment-nya sudah tidak memadai.
rentan terhadap serangan dan juga menjadi temuan dari Pusintek untuk celah keamanan. Jadi nanti kami harapkan setelah semua proses pembangunan dari yang 12C ini selesai, untuk server BI yang lama ini akan ditutup. Nah, yang pada saat ini adalah di server development ya. Development ini merupakan apa ya, masih sementara ya. Kami harapkan sih semuanya sudah awal tahun depan ini semua sudah clear, tapi tetap menggunakan VPN untuk mengaksesnya karena lagi-lagi ini merupakan fitur keamanan gitu. Nah, nantinya domainnya itu akan berubah menjadi bi.dja.kemenq.go.id. Nah, ini juga kami melakukan re-engineering baik dari sisi aplikasi ataupun juga dari sisi reportingnya. Nah, ini juga kami akan melakukan hosting di Pusintek ya, sesuai dengan kebijakan TIK dari Kemenq. Mungkin itu saja dari kami. Sebelumnya kami kembalikan ke moderator. Sudah Mas Ilham. Atau Mbak Rumanda. Baik, terima kasih Mas Adam Marsino atas waktunya. Selanjutnya akan di pemateri selanjutnya yaitu Pak Richard Niko selaku Kepala Seksi Basis Data Anggaran. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Izin tes apakah suara saya jelas terdengar, Pak? Jelas Pak Wahyu? Oh, jelas ya. Mohon maaf ini dan saya ganti pada panitia. Baik Pak, siapa? Karena double ya. Baik Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Mas Adam Marsino ya. Kita ada dua Adam. Ada dua Adam. Ada Malik sama ada Marsino. Intinya bahwa pertemuan pagi ini kita mencoba memberitahukan kepada teman-teman bahwa nanti akan ada migrasi BI dari BI yang sekarang ini yang sudah terbiasa diakses ke BI dari 12C gitu ya, 12C. Nah, dengan beberapa alasan dan pertimbangan sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Mas Adam Marsino. Nah, jadi nanti setelah ini akan ada demo ya, dengan harapan pada tahap anal ini mengenal dulu. Jadi ketika nanti ada perpindahan atau perubahan antar mukanya, tidak ada kebingungan ya, tidak ada kekisruhan gitu ya, terutama dari fitur-fitur yang biasa diakses saja nanti kita dari sana, apa yang sudah dilakukan sehari-hari tidak terganggu dengan penggantian BI ini sendiri. Tapi sebelum ke BI, saya coba bagaimana sih BI itu kan tool untuk menampilkan dan narik data kalau teman-teman yang bisa salah satu dipakai ya, yang paling dasar untuk mencari data, untuk mencari informasi baik untuk pribadi, untuk kepentingan dinas, untuk kepentingan pimpinan. Nah, di mana teman-teman tidak pakai query dengan bahasa yang ribet, ada script query, cukup dengan drag and drop dengan menarik measurement uang dan dimensi yang ingin ditampilkan. Nah, itu salah satu fungsi dasar daripada BI itu sendiri. Nah, tapi bagaimana data itu tersaji di sana? Tentunya ada beberapa proses ya. Proses dari ujung sumber data lalu mengalir kepada BI. Untuk ilustrasi coba saya bikin share paparan sedikit aja.
Baik, sudah muncul Bapak Ibu sekalian ya? Sudah Pak Wahyu. Siap. Jadi konsep BI sendiri adalah masuk di dalam konsep OLAP, online analytical. Jadi konteksnya BI itu untuk analitik sebetulnya, untuk analitik ya, untuk analisis lah. Untuk transaksionalnya di mana? Ya, transaksionalnya berarti di satu DJA gitu ya, untuk misal pengajuan revisi anggaran, atau di Sakti misal untuk rekam RKKL dan cetak DIPA, mungkin di Kewispan. Itulah untuk transaksionalnya. Artinya aplikasi-aplikasi yang disediakan untuk transaksi cetak DIPA, revisi anggaran, revisi informasi kinerja, dan yang lain sebagainya. Nah, terkait data warehouse sendiri, dia adalah konsepnya OLAP, online analytics. Jadi kita tidak langsung terhubung dengan database transaksinya ya, karena secara konsep memang tidak boleh, karena bisa mengganggu performance kinerja ketika kita melakukan proses query di database production-nya, itu tidak boleh terganggu. Ketika Symfony bertransaksi lalu kita tarik pada saat yang sama satu database melayani transaksi dan melayani permintaan untuk BI, tentunya akan sangat berat dan takut mengganggu transaksionalnya. Sehingga ada konsep data warehouse, gudang data. Pada pengertian simpelnya adalah ya database yang terpisah secara operasional berisi koleksi data, baik dari internal maupun eksternal, dan berorientasi kepada subjek tertentu, terintegrasi, dan bisa data storage and current. Nah, tadi cari sumbernya adalah data transaksi dari luar atau dari dalam, maka di sana selanjutnya kita ngalirin ke tempat penyimpanan yang kita beri nama data warehouse ya, dalam konsep seperti itu. Nah, data warehouse inilah menjadi sumber data di BI 10G kah yang sekarang ataupun nanti yang di 12C. Nah, fungsionalitas dari DWH sendiri apa ya? Pemrosesan informasi query data untuk reporting dan analisa statistik sederhana menggunakan tabel dan grafik dan chart. Untuk query, teman-teman tidak perlu lagi akses ke database ya, script yang agak sulit. Nah, di sana cukup melihat apa yang mau dicari di antar mukanya BI itu sendiri. Tinggal tarik saja uang dan dimensi yang diinginkan. Kalau terkait RKKL tentunya dimensi ya adalah entitas-entitas yang di dalam proses penyusunan RKKL, seperti departemen, KRO, RO, lalu unit organisasi dan lain sebagainya. Dia juga untuk pemrosesan analisa size and dice, drill drop, and drill up, and drill plotting itu sangat powerful kalau di BI ya, karena dengan semua KL yang tidak kita filter pun kita bisa keluarkan itu di BI angkanya. Jadi Nah, terus juga untuk data mining itu tentunya untuk advance nanti ketika pemanfaatan data tidak hanya sekedar untuk reporting atau untuk analisis antar waktu, time series ya. Nah, kalau lebih canggih lagi dan ke depan mungkin akan ke sana arahnya pemanfaatan data itu untuk data mining, untuk data analitik ya, untuk konteks modeling, untuk klasifikasi, clustering atau estimasi dan prediksi dengan kebutuhan dari teman-teman memiliki proses apa yang mau dicari dari data yang banyak itu untuk membantu proses pengambilan keputusan. Nah, secara grafik sederhana, ada yang bocor ya Mas Fatur. Secara sederhana konsepnya adalah seperti ini Bapak sekalian, ini adalah topologi daripada lingkungan warehouse dan BI kita. Nah, kalau kita bicara yang paling data source ya, jadi tidak ada data source, ada extract, transform, dan load, lalu di front end BI engine sendiri. Data source ya tentunya dari sistem transaksional kita, dari database Kewispan, dari database referensi ya, dari RKKL, ya. Terus juga dari DB Smart, DB Symfony, DB Target, PNBP.
Itu yang dari internal. TPS itu berarti Transaction Processing Service System, ya. Jadi dari sistem proses transaksinya. Yang eksternal dari mana? Dari SLDK. Jadi sistem layanan data Kementerian Keuangan, bahwa di Kementerian Keuangan sekarang ada namanya SLDK. Jadi tempat di mana unit-unit eselon 1 di Kementerian Keuangan melakukan proses pertukaran data untuk memanfaatkan data yang dimiliki atau diproduksi oleh masing-masing unit eselon 1. Contohnya adalah register PHRN. Itu yang memproduksi adalah DJPPR. Nah, itu kita manfaatkan di kita ketika nyusun DIPA dan RKKR, di mana datanya mengalir dari DJPPR ke SLDK, lalu SLDK kita ambil untuk proses pencetakan DIPA dan penyusunan RKKR. Lalu realisasi belanja ya dari DJPB tentunya. Ada dua di sana, ada SLD yang melalui SLDK dan ada yang melalui OMSPAN. Di sini kadang terjadi selisih antara OMSPAN dan SLDK. Yang sampai sekarang masih kita coba caranya bagaimana mendapatkan data yang sama, ya. Lalu juga data GPP, data pegawai pusat, ya. Itu dari sistem eksternal, tapi masih di dalam lingkungan Kementerian Keuangan. Lalu ada juga dari flat file. Flat file itu file Excel gitu, ya. File Excel, file CSV yang kita terima, contohnya dari kemarin kita dapat data DAX yang formatnya Excel, dan kita transformasi ke dalam, kita ambil, masukkan ke data warehouse. Jadi dia ada data yang bersumber dari internal dan data yang dari eksternal. Lalu ada proses mengalihkan dari data sumber kepada data warehouse-nya sendiri, server data warehouse. Jadi secara fisik ya wujudnya adalah server, tempat menyimpan data dalam dalam suatu database management system, ya, RDBMS, Relational Database Management System. Di sana ada kita punya server ETL itu ya server untuk melakukan manipulasi dalam konteks positif, ya, bukan manipulasi dalam pengertian negatif. Jadi data kita ambil lalu kita bersihkan kalau memang ada yang kurang lengkap elemen datanya. Jadi kalau kurang lengkap kita lengkapin elemen datanya, lalu kalau yang double kita hapus, jangan sampai double karena nanti akan berpengaruh kepada nilai uang yang akan ditampilkan. Lalu akan masuk ke server warehouse. Ya, server warehouse kita punya 3 saat ini, dan nanti akan jadi 1 yang di hosting ke Pusintek. Lalu dari warehouse itulah dimappingkan ke Oracle BI server yang diakses oleh Bapak Ibu sekalian, baik nanti yang saat ini ataupun nanti kalau sudah di 12C. Nah, itulah proses nanti BI itu tersaji di laptop atau di PC Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kita user ada 2, user admin di kami dan user biasa, user akhir dari pengguna BI itu sendiri. Nah, inilah proses bagaimana data mengalir dari sumber melalui satu proses transformasi dan muncul di depan laptop Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dilakukan secara harian tentunya. Ekstrak ETL ini tiap malam kita coba tarik. Kalau register itu setiap jam kita coba ambil dari SLDK. Saya lanjut Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tadi ETL itu apa sih? Ya, ekstrak. Banyak istilah, ya, ada ETL, ada pipeline, ada staging, itu sebenarnya hal yang sama, mengalirkan satu data dari sumber ke tempat yang lain untuk dimanfaatkan oleh sistem yang lain. Nah, ekstrak sendiri adalah ya mengidentifikasi sumber data, lalu ketersediaannya kita cek, lalu ringkasan informasinya kita ambil, ya, row-nya berapa, secara total berapa jumlah barisnya, ada yang bolong apa tidak, itu sebelum kita olah, ya. Oh, ada yang bolong di sana, di sini, itu bolong nggak lengkap. Nah, sepanjang kita bisa tanyakan kepada pemilik datanya, kita tanyakan. Lalu
coba sedikit kita memahami kebutuhan bisnis, berangka-rangka kira-kira teman-teman teknis butuh apa ya disajikan, itu kita kira kita pahami dulu. Setelah kita pahami, oh informasi ini yang dibutuhkan, baru kita sajikan. Contoh tadi Mas Adam ini sudah menyampaikan stunting misal. Oh, teman-teman pengen stunting di mana? Oh, stunting keluarin penandaannya. Maka akan kita lakukan satu proses STL yang bisa menyajikan stunting berdasarkan penandaan, baik yang melalui mekanisme RKKL atau penandaan khusus yang dilakukan untuk melengkapi penandaan yang dilakukan RKKL. Melengkapi penandaan yang dilakukan di RKKL karena memang tidak lengkap atau kurang lengkap. Kalau ada proses transformasi, intinya membersihkan data dan melengkapi data. Di sana kita lakukan tadi ekstraksi kolom jadi baris, menyatukan kolom, melengkapi yang kosong, kolom yang kosong, atau menghapus kolom-kolom atau row yang double yang tidak diperlukan. Jadi ambil juga kolom-kolom yang diperlukan saja. Tidak semua kolom diambil kalau dalam konteks transformasi. Lalu load adalah proses menyimpan dan nanti kita menampilkan datanya di BI. Ya. Nah ini dalam konteks data warehouse atau BI pasti ada istilah dimensi, ada istilah fact data, atau fact data itu measurement lah, measure ya. Kalau di kita ya berarti data paku, data belanja, data RPD gitu kan, data PNBP, data tarif, itulah fact data. Lalu ada dimensional ya bahasa gampangnya referensi kalau di kita. Referensi kita apa aja? Ada referensi KL, unit program, ada referensi dari sisi lokasi kan, ada referensi dari sisi akun atau lokasi berdasarkan klasifikasi ekonomi. Ya. Intinya ada klasifikasi yang ada di dalam penyusunan RKKR. Lalu juga ada dimensi terkait kegiatan output komponen dan subkomponen. Lalu dimensi waktu, sumber dana, antar bayar, dan lain sebagainya yang ada di referensi. Jadi konteksnya adalah seperti ini. Strukturnya dan topologinya juga seperti ini. Jadi fact data ada dimensi. Nah, tapi ini cukup di belakang layar. Bagaimana kita menyajikan, membuat satu mapping untuk muncul di antar mukanya BI Oracle gitu ya. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian ketika mengakses BI tidak melihat ini lagi. Ini proses di belakang kita. Setelah tadi kita lakukan proses ETL tadi. Nah, subject area. Nah, ini sudah kita lakukan proses itu, kita coba membuat subject area-nya ya berdasarkan RKKL tahun anggaran dari tahun 2025 sampai 2022. Juga ada subject area PNBP ya terkait simponi dan lain sebagainya. Juga ada data pegawai dan series tadi sudah disampaikan Pak Adamar, series memang agak sulit kita maintain karena memang perubahan di anggaran itu kan sangat cepat sekali ya. Sehingga kalau diserieskan pun tidak bisa sampai ke level yang paling ke bawah, kepada level-level atau kepada entitas-entitas yang relatif sama antar tahun gitu kan. Kalau di level RO, KRO atau output tentunya dinamika sub output itu antara tahun ini dipakai, besok nggak dipakai, atau yang baru, sehingga ketika menyandingkan ada kesulitan tersendiri dan memang tidak bisa disandingkan antar tahun gitu ya. Tapi pada level-level fungsi, subfungsi yang relatif tidak berubah mestinya, kementerian yang relatif tidak bergerak mungkin masih bisa disajikan, atau akun jenis belanja itu relatif tidak bergerak kodifikasinya sehingga masih relevan untuk disajikan secara series. Lalu ini subject areas. Nah, ini measurement apa? Measurement kami coba sajikan ya berdasarkan rupiah yang ada ya. Di mana ada rupiah, di mana ada rupiahnya adalah di pagu.
direalisasi, di target ada target PNBP, di RPD juga ada measurementnya, yaitu yang kita sajikan ke dalam BI sendiri. Jadi ada measurement, juga ada dimensionalnya seperti ini. Ini anggaran 2021 ya. Lalu dashboard nanti di 2012 akan lebih bisa disajikan lagi dashboard secara lebih komprehensif ya di sana, karena memang di PNG ini yang sekarang provide proses itu kurang mendukung untuk dashboardnya. Dashboardnya hanya bisa dibuat secara tabel begini, tidak bisa dalam bentuk grafik karena tidak lagi didukung oleh Adobe apa dulu itu yang nggak support itu. Nah di 12C ragam dan macam-macam dashboard sudah bisa disajikan. Monggo nanti ketika menyajikan angka itu bisa langsung disajikan di dalam bentuk visualisasi gambar ini yang informatif ya. Nah ini studi yang akan datang. Tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Adam. Kita akan ke 12C, lalu hosting ke server Fintech, dan menambahkan konten data baru kalau memang dibutuhkan. Terkait bagaimana data ngalir, saya kira sudah cukup, Mas Fatur, dari kita ya, dari kami, dari saya. Mungkin nanti lebih banyak Mas Fatur bagaimana mengoperasikan yang 12C, karena itu menurut saya adalah yang penting ya, yang penting sehingga nanti ketika ada perubahan atau migrasi antar muka ini user tidak kebingungan lagi. Harapannya seperti itu. Saya kira dari saya cukup sekian. Mohon maaf kalau tidak kurang jelas dalam penyampaian. Nanti kita diskusi lagi setelah Mas Fatur dan Mas Adam mendemokan dengan 12C. Saya kembalikan kepada moderator, saya stop share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu atas waktunya. Selanjutnya materi selanjutnya itu adalah demo tentang Oracle aplikasi Oracle BI 12C. Untuk kepada Pak Adam Malik dan Pak Mance, aku persilakan. Baik. Terima kasih, Mas Fatur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi sudah banyak yang sudah disampaikan di awal, baik itu oleh Kasubdit BP, kemudian ada Pak Adam Martino dan Pak Wijud Miko. Sekarang sesi kali ini kita coba mendemokan teman-temannya seperti apa aplikasi BI versi 12 ini sebagai pengganti dari BI versi 10G yang sudah kita kenal cukup lama ya, di sejak tahun 2009 ya. Nah, kita mulai dulu dari alamat aplikasinya teman-teman ya. Jadi memang saat ini aplikasi BI 12 ini masih dalam tahap development ya. Jadi untuk versi production-nya dalam proses kita migrasikan ya. Jadi saat ini untuk proses database atau database sudah siap. Soal pekan ini kita coba lanjutkan ke tahap migrasi. Kemudian sebelum akhir tahun atau nanti di penghujung kita sudah siap dengan alamat barunya ya. Nah, sesuai dengan buku panduan yang sudah disampaikan Mas Fatur ya, bahwa alamat BI ini
masih di alamat menggunakan IP ya, masih IP dengan alamat 10.242 ya, 242 171 131 ya, dengan port atau titik 29502/analitik. Nah, begitu teman-teman berhasil untuk mengakses alamat sementaranya, ini akan dihadapkan dengan form login ya. Jadi sama seperti biasanya ada form login. Jadi mungkin silahkan bisa dicoba dengan mengakses sesuai dengan user ID yang ada di versi sebelumnya, teman-teman ya. Gunakan NIP dan password sesuai dengan user ID-nya. Kita klik sign in. Nah, jadi memang di versi 12 ini dalam hal tampilan ya, ini sedikit berbeda ya, lumayan ya perbedaannya, tapi secara fungsi sebenarnya sama ya teman-teman ya. Secara penggunaan juga sebenarnya sama seperti yang teman-teman biasa gunakan di BI versi 10 ya. Cuman memang di BI 12C ini agak dirubah ya ini ya, menunya ya, letaknya juga sedikit berubah dan makin banyak tombol-tombol menunya. Mungkin saya sendiri juga masih perlu mempelajari teman-temannya, masih banyak menu yang belum coba kita ulik. Nah, di sini begitu teman-teman login ya, seperti di sebelumnya juga kita coba tampilkan dashboard ya, dashboard yang sudah kita sajikan dari admin ya. Jadi di dashboard ini seperti contoh misalnya di sini kita coba buatkan tab data belanja, data pendapatan ya. Memang ini masih proses pengembangan di kami. Di dalam tab ini ada sub menunya lagi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga nanti sama ya, di setiap user juga memiliki dashboard sendiri ya. Ada my dashboard ya. Silahkan dikreasikan ya, buat katalognya, lalu sajikan di dashboardnya masing-masing. Mungkin nanti kita beri kesempatan ya, apabila teman-teman mungkin ada dashboard yang yang bisa disajikan secara umum ya ke semua CBJA. Ini nanti kita bisa disampaikan ke kami untuk kita coba tempelkan di adminnya untuk bisa dikonsumsi ke semua user BI DJA. Nah, seperti ini ada dashboard pen ya. Kemudian ada kemarin juga ada dashboard yang coba kita sajikan ke Pak Dirjen ya. Seperti ada workload ya, pagu berdasarkan KL, kemudian ada total pagu dan berdasarkan 2021 ya. Kemudian ada sandingannya juga ya, dan penyerapannya teman-teman ya. Ada grafik penyerapannya, berapa persentasenya ya. Ada bar chart-nya juga ya. Dan sebagainya, ada series subsidi energi dan non energi ya. Nah, kita juga ada per pie chart ya. Nah, karena di BI 10G sudah tidak bisa menampilkan grafik, makanya kita coba beralih ke 12C supaya dalam hal ini grafiknya makin lebih banyak ya daripada versi sebelumnya. Nah, di sini pun ada beberapa menu-menunya teman-temannya. Ada home, ada katalog ya. Home ini semacam kita bisa melihat recent
dashboard apa yang sudah dibuka ya, kemudian katalog apa yang sudah kita pernah buka, ada mobile apps, ada publishing reporting, ada actionable intelligence, ada performance, dan sebagainya teman-teman ya. Kemudian ada juga menu katalog ya. Jadi di sini teman-teman sudah menyimpan katalognya. Di sini bisa teman-teman cari kembali ya, di folder mana, dengan nama apa gitu ya. Ada favorit juga ya. Kemudian ada dashboard ya. Jadi dashboard yang teman-teman mungkin biasa lihat di versi 10 dengan menunya yang ada di atas ya. Ini berpindah ya menjadi satu menu, lalu teman-teman bisa pilih dashboard dimaksud ya. Sudah kita coba buatkan atau sudah diangkut ya dashboard apa yang ada di versi sebelumnya. Ini juga sama disajikan di BI versi 12. Cuman ini masih development, jadi untuk pointing datanya baru sebagian yang kita sudah uji cobakan teman-teman. Jadi di sini tinggal teman-teman pilih ya, mau melihat dashboard yang mana ya. Nanti apabila datanya sudah penting, nanti akan tersajikan dashboard tersebut ya. Nah lalu, ada menu new ya. Jadi menu new. Jadi kalau mungkin di BS juga teman-teman lihat ada menu tombol answer ya. Di sini answer ini sudah berganti nama ya menjadi analyze ya. Nah, jadi di sini untuk membuat seperti menu answer yang teman-teman lakukan di BS 10, silahkan sorot menu new ya. Lalu kemudian silahkan digeser atau pilih ke menu analisis. Nah, di sini juga beberapa menu-menu lainnya, submenu lainnya teman-teman ya. Yang mungkin sama tadi ketika di menu home ya. Kita sorot new, kita coba ke menu analisis ya. Nah, ketika teman-teman klik tombol analisis, nah nanti di sini akan muncul subjek area yang sudah tersedia di BI ya. Seperti BI anggaran tahun 2022 juga sudah kita cobakan di BI 12 ini, dan subjek area yang lainnya ya dari sejak 2005 dan sama ya dengan subjek area yang ada di BI 10G sebelumnya. Kita coba pilih subjek area anggaran 2021 ya. Nah, di sini sudah muncul teman-teman ya. Jadi yang mirip ya dengan BI sebelumnya. Subjek areanya di sini kolom apa saja ya yang tersedia di subjek area tersebut. Seperti di sini ada pagu DIPA revisi ya. Ini di dalamnya sudah ada beberapa kolom seperti pagu DIPA revisi harian, blokir, pagu bun, blokir bun, dan sebagainya ya. Kemudian ada data yang lainnya juga, pagu DIPA awal, ada resesi belanja ya. Kemudian beberapa referensi seperti KL, unit, program, satuan kerja, fungsi, dan sebagainya teman-teman ya. Nah, untuk penggunanya juga sama persis ya dengan di sebelumnya teman-teman. Jadi teman-teman silahkan memilih ya, silahkan memilih kolom apa yang teman-teman ingin sajikan ya. Mungkin di sini saya coba sajikan ya pagu dan sandingan pagu dan realisasi anggaran per jenis belanja atau akun 2 digit ya. Kita coba
masukkan kolom Pagudipa Revisi Harian. Jadi teman-teman cukup double klik ya, pilih kolom yang diinginkan, lalu double klik, maka nanti akan masuk ke kolom sebelahnya ya, selected kolom ya. Kemudian coba kita sandingkan dengan realisasi teman-teman ya, realisasi belanja ya. Nah, silahkan double klik realisasi belanja, kemudian kita akan milih akun 2 digit ya, akun 2 digit, silahkan double klik ya. Nah, inilah kolom yang akan kita coba pagi ini ya teman-teman ya. Nah, di selected kolom ini, di sini teman-teman bisa memanipulasi datanya ya. Seperti mungkin bisa menggeser ya kolom akun, misalkan ingin digeser ke depan di sebelum Pagudipa revisi ya, silakan tinggal sorot, lalu kalau warnanya udah muncul silakan dilepas ya. Nah, seperti ini. Nah, lalu di setiap kolom ini kalian teman-teman bisa memodifikasinya ya, seperti mungkin saya mau sorting ya dari besar ke kecil ya. Kemudian saya bisa mengedit formulanya ya, teman-teman bisa edit formulanya ya. Edit formula ini semisal ya misal di sini teman-teman bisa mengganti ya, bisa mengganti semisal teman-teman batal menggunakan akun ini, bisa mengganti dengan yang lainnya, bisa fungsi misalkan gitu kan ya, tinggal teman-teman sorot ya, pilih di sini tanda panahnya, lalu bisa berganti ya. Nah, saya balik lagi tadi ya ke sumber dana ya. Nah, di sini teman-teman bisa memanipulasi datanya, semisal katakanlah di sini bisa banyak yang bisa dilakukan ya, seperti mungkin dari sisi fungsi agregasi bisa summary rata-rata, tapi untuk kolom sumber dana ini karena bersifat string ya, di sini teman-teman bisa memanipulasinya, katakanlah dengan membuatnya menjadi huruf kecil ya semua ya, dengan memilih lower ya, ini value-nya akan berubah menjadi huruf kecil semua ya. Atau bisa upper ya, di sini ada frekuensi upper, atau left ya, left juga semisal teman-teman bisa hanya mengambil kodenya ya, dari kode sumber dana ini. Jadi apabila sudah dipilih tadi manipulasinya ingin dirubah, dihapus dulu ya fungsi yang sebelumnya, lalu teman-teman ubah kembali ya. Semisal ingin hanya mengambil kodenya, bisa dengan merubah ya, misalkan ekspresinya kita pilih kolom sumber dana ya, kolom sumber dana. Sumber dana karena untuk kodenya 2 digit ya, sumber dana diberi angka 2 gitu. Nah, seperti itu. Kita balik lagi aja teman-teman dengan sesuai dengan value standarnya ya, sumber dana. Kemudian di sini ada kolom properties ya, di sini teman-teman bisa manipulasi
untuk warna dari fontnya ya, bisa mengatur pula dari sisi rata kiri kanan ya, atas bawahnya ya, juga bisa memberikan background color ya, dari kolom tersebut ya. Jadi fungsi-fungsinya seperti dengan dia sebelumnya ya. Nah, bagaimana untuk melihat hasilnya teman-teman? Atau masih banyak lagi ya sebenarnya sini ada filter ya. Misalkan filter hanya misalkan saya hanya ingin memilih akun-akun body tertentu ya. Di sini ada operatornya ya, equal to, tidak sama dengan, atau lebih kecil, lebih besar ya, dan sebagainya teman-teman ya. Jadi semisal di sini saya mau memilih misalkan ya hanya akun-akun tertentu, jadi silahkan dicari akunnya atau dengan mengetik belanja pegawai misalkan gitu ya. Tidak muncul. Kita pilih dulu ya teman-teman ya. Kita cari akunnya, katakanlah akun yang saya ingin pilih adalah akun belanja pegawai, belanja barang, belanja modal ya, dan belanja bantuan sosial ya. Sudah dipilih, lalu teman-teman klik OK gitu ya. Klik OK. Nah, jadi inilah akun-akun yang saya filter. Yang lainnya kalau mau hapus kolomnya ya, atau save kolom yang biasa digunakan teman-teman ya. Nah, untuk menampilkan hasil kolom yang sudah kita pilih, sini teman-teman bisa klik tab result ya, tab result. Nah, maka di sini secara default di kompon layoutnya ya, di sini menampilkan table ya, format reporting table, dan ada title-nya. Title-nya bisa teman-teman edit ya, bisa menambahkan namanya gitu ya, bisa membuat logo ya, juga ada fungsi-fungsi yang bisa merubah fontnya, kemudian background color, border, dan sebagainya ya. Nah, jika sudah diubah, klik done ya, maka ada title-nya. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, di atas ini ada beberapa ikon-ikon yang bisa dipilih, seperti mencetak dalam bentuk PDF teman-teman ya. Seperti ini, teman-teman bisa mencetak soft copy maupun ke hard copy juga ya, cetak ke printer. Kemudian ada format HTML ya. Lalu di samping ada download ya, bisa download ke Excel ya. Menjadi Excel teman-teman. Oke. Nah, seperti ini tampilannya untuk Excel. Lalu kemudian beberapa format-format yang lainnya ya, teman-teman bisa mendownloadnya ya. CSV juga bisa, XML juga bisa ya. Kemudian untuk scheduler ya, scheduler untuk ini belum terlihat juga, tapi semacam dia bisa scheduling gitu ya, dari katalog apa yang sudah dibuat ya. Kemudian ada tampilan ya, defaultnya Alta, teman-teman bisa juga merubah atau melihat tampilannya format yang lainnya ya. Yes, jadi istilahnya semacam template-nya ada ya, bisa berubah model tampilannya ya.
Nah, kemudian di sini ada print and export option ya. Bisa mengatur ukuran kertas, orientasi, dan sebagainya ya. Kemudian, oh ya, untuk merefresh datanya di sini ada tombol refresh ya. Katakanlah ada updating data, teman-teman bisa klik tombol refresh ini ya. Lalu di samping ini untuk merubah grafiknya teman-teman ya. Jadi ada menu view-nya ya. Di sini sudah diberikan base visualisasi dari Oracle BI-nya. Ketika kita klik, nah dia memberikan sugesti untuk yang terbaik apa sih kira-kira gitu ya. Seperti ini ada tampilan chart bar teman-teman ya. Ada sandingan pagu dan realisasi per jenis belanja ya. Ataupun teman-teman bisa membuat format-format yang lainnya ya. Title ini yang sudah ada ya. Kemudian table sudah di file, ada pivot table ya. Nah, ini bisa merubah baris ke kolom ya. Menambahkan juga bisa nambah summarize di kolom maupun di barisnya ya. Seperti ini pivot table. Kalau teman-teman mau merubahnya atau mengeditnya, silahkan klik tombol edit. Nah, lalu di sini di bawah sini ya. Nah, di sini teman-teman bisa merubahnya lagi ya. Seperti semisal sini saya mau menambahkan summary di barisnya ya. Before di atasnya ya. Kalau after di bawahnya seperti BI sebelumnya teman-teman ya. Jika sudah selesai atau bisa merubah ya. Karena ini kebetulan barisnya hanya ada satu ya. Ini kalau dua katakanlah bisa dirubah jadi baris ke kolom, kolom ke baris ya. Ini ada kolom, ada barisnya. Oke. Atau bisa exclude juga, misalkan realisasi tidak ditampilkan, bisa di exclude ya. Kita balikin lagi. Nah, kita sudah klik done. Seperti ini. Kemudian tampilan yang lainnya performance total ya. Jadi ini bisa melihat total keseluruhan pagunya. Ini juga mungkin bisa seperti di dashboard depan, bisa kita ubah menjadi katakanlah berapa persen penyerapan. Ini bisa dibuat juga seperti itu ya. Bisa ubah stylenya, kita bisa ubah-ubah teman-teman ya. Kita mau pilih measure yang mana yang mau kita sajikan. Dan kemudian remap ya. Nah, remap ini seperti ini ya. Realisasi mana yang besar nanti dia akan bisa mengaturnya di Oracle BI-nya ya. Kemudian head matrix ya. Yang mana ini bisa melihat yang mana saja yang tinggi ya berdasarkan pewarnaannya ya. Kemudian trellis ya, simple. Nah, di sini disandingkan ya pagu dan realisasi jenis belanja. Kemudian ada grafik yang lainnya ya. Tadi ada bar, ada line ya. Ini teman-teman. Jadi setiap view-nya teman-teman bisa edit lagi ya. Sini banyak fungsi-fungsinya teman-teman ya. Seperti
standar line atau yang model step ya, mau 2 dimensi, 3 dimensi juga disediakan ya. Bila sudah klik done. Kemudian yang lainnya grafik banyak teman-teman ya. Silakan nanti bisa dicoba. Ada gauge ya. Seperti ini ya, speedometer ya. Kemudian funnel ya. Standar macam propong ya. Ada apa lagi? Oh, ada maps. Nah, maps ini ya harusnya ini ya nanti dimensinya dia per apa namanya per wilayah gitu ya. Nah, untuk fungsi-fungsi yang lainnya ya seperti misalkan teman-teman ingin membuat apa namanya sandingan istilahnya berapa persentase seperti teman-teman bisa merubah formulanya, kategorisasi dibagi dengan pagu gitu ya, dikali 100 ya. Ini teman-teman bisa merubah kolomnya juga, kolom headingnya ya, misalkan penyerapan ya, persentase. Oke ya. Untuk alis. Coba dulu ya. Ada masalah ini, jadi kita hapus saja dulu teman-teman ya. Jadi seperti ini beberapa grafik ya teman-teman ya, yang bisa disajikan di BI12 ini. Jadi ya alhamdulillah memang sangat banyak ya daripada versi sebelumnya, dan juga karena di versi sebelumnya juga sudah tidak bisa disajikan lagi ya. Jadi kita beralih ke 12C ini. Kemudian untuk menyimpannya ya ada tombol save analis di sini. Silahkan teman-teman pilih di folder mana, beri namanya, misalkan latihan ya, folder di my folder latihan. Error. Seperti itu, mungkin ini lagi ada gangguan teman-teman ya. Seperti itu, jika sudah ini masih loading juga nih. Jadi itu mungkin sekilas teman-temannya menu-menu yang ada di BI ini. Mungkin teman-teman bisa belajar ya, explore juga bisa masing-masing explore, atau nanti mungkin bisa bareng-bareng kita di lantai 3 ya, atau nanti media yang lainnya yang bisa kita gunakan teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Mungkin silakan teman-teman yang lain, Mas Manci atau Mas Fatur, ingin menambahkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Malik
demonya. Selanjutnya ke Mas Mance, apakah ada tambahan? Ya, izin terima kasih Mas Fatur ya. Sebenarnya yang disampaikan Mas Adam sudah sangat komprehensif ya, artinya sudah mencakup semuanya. Mungkin saya hanya menambahkan sedikit saja bahwa memang bagi yang sudah pernah menggunakan BI versi 10 mungkin lebih mudah ya, artinya ini hanya masalah perubahan layout mungkin ya, artinya dari versi lama tadinya klik apa, sekarang klik apa gitu kan. Tapi secara core inti penggunaan sama gitu kan ya, dari versi yang BI versi 10 atau 10G gitu kan. Eksplorasi juga saya yakin lebih mudah. Tadi kan Mas Adam sudah jelas ya apa menunjukkan penarikan data, kemudian dari tiap kolomnya itu diedit sedemikian rupa, bahkan bisa kita bikin customisasi formula gitu ya di kolom yang baru kita tarik gitu kan. Nah, buat rekan-rekan yang baru nih ya, baru nyoba gitu, jangan don't get overwhelmed dengan menu yang terlihat kompleks gitu ya. Nanti kawan-kawan ini aja apa mencoba langsung saja, karena kan sudah dibagikan. Nah, ini dari Mas Adam sudah apa namanya memindahkan user gitu juga, user yang di lama sudah bisa ke baru, kemudian di link itu juga ada form permintaan gitu kan, ada user manualnya juga. Nah, silakan bisa dicoba-coba. Tapi intinya bahwa BI ini makin sering dicoba makin bisa lah. Intinya ketika analisis ya, mungkin menu utama yang perlu dicoba pertama kali dalam analisisnya, silakan ditarik kolom-kolomnya tadi mengikuti arahan dari Mas Adam atau mungkin paduan dari petunjuk penggunaan gitu ya. Memang di sini banyak menu, tapi fokuslah pada menu yang bakalan sering digunakan gitu ya. Ya, yang saran saya sih dari menu analisis gitu kan, nanti dari situ coba tarik data sederhana. Nah, setelah itu bisa berkembang ke menu-menu lainnya. Dari saya tambah mungkin itu aja ya, karena memang alhamdulillah materinya sudah lengkap dari Mas Adam Marcino, Pak Wahyu, Mas Adam Malik gitu ya, sudah sangat lengkap. Dan tinggal nanti teman-teman kalau misalkan mencoba kemudian atau nemu masalah bisa kontak-kontak kami gitu, atau mungkin ditanyakan di forum sini juga. Dari saya demikian Mas Fatur, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Mance atas tambahannya ya. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri Pak Adam Marcino, Pak Wahyu Jatmiko, Pak Adam Malik, dan Pak Mance. Selanjutnya sesi tanya jawab. Bagi hadirin yang mungkin ada pertanyaan terkait paragraf BI, silakan mengajukan pertanyaan langsung melalui chat atau langsung bertanya kepada pemateri. Baik, untuk mengawali mungkin saya akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di kolom chat Zoom ini ya. Yang pertama mungkin dari Pak Ahmad Nawawi mengenai pertanyaannya, kalau BUN termasuk TKDD. Nah, dapat kami sampaikan bahwa untuk data BUN ini sebenarnya sudah ada di BI ya. Nah, untuk BI yang 12C ini kami tetap menggunakan database lama ataupun database dari 10G. Dan ini kami kami migrasikan ke postingnya Kusintek. Jadi terkait dengan data TKDD ini sudah ada atau sudah diakomodir di BI. Mungkin begitu. Terus berikutnya dari Pak Erianto, ini pertanyaannya terkait dengan kebutuhan data multi tahun anggaran di BI yang baru, apakah dimungkinkan untuk menarikan data beberapa tahun sekaligus dalam satu kali tarikan atau download sehingga tidak harus mengulangi query. Nah, dapat kami sampaikan Pak, kalau terkait yang ini yang multi tahun ini, sebenarnya untuk BI answer atau analisisnya tetap
beberapa kali gitu, tetap harus mengulang untuk setiap tahunnya. Namun apabila memang Pak Irianto membutuhkan, nanti mungkin bisa kita fasilitasi untuk membuat custom dashboard gitu ya. Jadi data yang tahunan ini mungkin bisa ditampilkan di My Dashboard-nya Pak Irianto pribadi gitu. Mungkin seperti itu, Pak. Nah, untuk yang berikutnya ini dari ada Pak Bayu di PNBP SDA ya. Nah, apakah karakter angka yang menggunakan format desimal simbol bisa dirubah menjadi koma? Desimal simbol titik bisa diubah menjadi koma. Ini sebenarnya mungkin nanti Mas Adam atau Mas Manca bisa menambahkan ya. Ini setahu kami kalau yang di BI-nya sih belum bisa ya, tapi ini lebih ke ranahnya database gitu. Mungkin Mas Adam atau Mas Manca bisa menambahkan. Ya, baik. Untuk settingan karakter angka yang menggunakan format desimal ya, simbol titik atau koma, standarnya memang sih ini ya, standar dari bawaannya Oracle ya, standar Inggris kalau nggak salah ya. Tapi mungkin secara ini mungkin bisa ya, cuman nanti dari sisi admin ada yang setting, tapi nanti mungkin kita coba cari-cari dulu ya, Pak Bayu ya, untuk mengubah formatnya. Insya Allah kalau misalkan sudah ketemu nanti coba kita sajikan ya. Ataupun mungkin nanti bisa hanya istilahnya di loginnya per user juga mungkin bisa, nanti kita coba cek terlebih dahulu ya. Izin Pak Adam. Oh, silakan. Ya, jadi kondisinya Pak, masalahnya pada saat saya coba tarik berupa CSV lalu saya ubah manual ya ke dalam bentuk angka langsung berupa koma karena saya pakai format koma. Nah, itu ternyata ada beberapa data yang hasilnya berubah gitu, padahal sudah saya tarik berupa CSV, bukan berupa langsung tabel Excel. Nah, itu barangkali yang jadi kendala, karena harus kalau ngecek satu-satu ribuan data kan terlalu lama, barangkali bisa diakomodir di sistem DSP gitu. Terima kasih Pak Adam. Terima kasih. Siap Mas. Nanti kita coba ini ya, pelajari lebih lanjut ya sama teman-teman. Nah, mungkin nanti bisa komunikasikan langsung. Monggo Mas Manca. Mungkin Mas Bayu tadi ya, nanti ini sekaligus kita sambil tune up bareng-bareng gitu ya, mungkin bisa minta feedback dari Mas Bayu juga, mungkin kalau misalkan di compare ya antara unduh CSV dengan unduh Excel-nya gitu ya, apakah ada perbedaan. Nah, biasanya memang kalau saya pribadi, ini posisi saya sebagai pengguna nih ya, memang ketika unduh data ke Excel gitu kan, dia kan angkanya kan 123,456 gitu kan, koma. Nah, itu nanti biasanya saya akan find replace gitu ya, find replace karakter koma menjadi tidak ada, atau sebenarnya menghapus karakter koma lah. Ketika itu dilakukan di Excel biasanya jadi benar gitu, karena yang sebelumnya kalau memang saya kan settingnya dengan sama-sama pokoknya nggak match gitu kan. Nah, itu saya unduh Excel apa adanya, kemudian find replace, find koma, titiknya nggak diketik apa-apa ya, nggak diketik spasi, nggak diketik apapun gitu kan. Nanti berarti semua koma yang ada di angka itu akan hilang gitu. Nah, baru kemudian format di Excel kita sesuaikan untuk menampilkan digit separation misalkan, itu aman selama ini. Saya mungkin nanti itu ya Mas ya, minta feedbacknya apakah cara itu hasilnya sama atau berbeda dengan unduhan di CSV. Baik, terima kasih Mas Manca. Baik, mungkin kami bisa lanjutkan ya. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Pak Hikmat dari Direktorat Accounting. Apakah fitur My Dashboard bisa di-share atau ekspor? Ini maksudnya seperti apa ya Pak? Apakah maksudnya dari dashboardnya Pak Hikmat ini mau diekspor ke user yang lain seperti itu ya? Tapi kalau yang bisa kami sampaikan bahwa My Dashboard ini sebenarnya bisa di-download gitu. Nah, setelah di-download ini nanti terserah apakah mau diolah kembali
ataupun di-share ke apa namanya ke user lain, namun dalam bentuk PDF gitu ataupun Excel. Tapi kalau misalnya untuk antar dashboard sepertinya belum bisa ya kalau untuk antar dashboard. Tapi mungkin teman-teman bisa nambahin nanti. Izin mungkin menambahkan, mungkin maksudnya gini, ketika sudah tersaji di dashboard gitu ya, katakanlah mungkin baik dari dashboardnya admin ataupun my dashboard sendiri, lalu kemudian teman-teman mau ekspor ke apa namanya ke Excel, PowerPoint atau Yang Arif format lainnya, itu sebenarnya bisa teman-teman ya. Jadi tergantung settingan di apa namanya di ketika membuat dashboard, di situ ada option ya, ingin menampilkan opsi downloadnya atau tidak. Saya lupa defaultnya, apakah defaultnya langsung tampil ataukah harus ditambahkan. Tapi dari apa yang sudah tersaji di dashboard yang sudah kita coba buat, kalau sih belum ada ya di sini. Jadi mungkin nanti kita tambahkan untuk ininya apa namanya untuk opsi downloadnya itu mungkin. Lalu mungkin tambahan juga mungkin dari yang tadi yang pertanyaan untuk membuat data series ya. Monggo silahkan teman-teman untuk di buku panduannya sudah ada ya. Saya lupa di halaman keberapa. Nah itu teman-teman silahkan bisa mengikuti ya di panduan tersebut. Kalau nanti misalkan ada kendala atau butuh advance ya, di sini sudah ada dari tim Pak Adam Marcino, ada Pak Fatur, Pak Mance, saya juga bisa. Kemudian di tim Pak Wai juga ada, Pak Wai Jatmiko, dan ada Mas Aryo Sanjaya. Ya, Sanjaya. Saya lupa di belakang. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Adam. Mungkin bisa kita lanjut ya untuk yang Pak Budi Prawoto. Apakah dapat menampilkan data realisasi sampai dengan level subkomponen. Saat ini sih berdasarkan karena data realisasi itu kan domainnya DJPB ya. Ini masih di level output Pak yang bisa kami sampaikan, karena dari SLDK atau pertukaran data yang kita sepakati itu masih seperti itu Pak. Mungkin berikutnya ke Pak Arif Setio Budi. Ini mungkin Pak Wahyu bisa tambahkan ini Pak, bisa bantu menjawab pertanyaan ini. Ini masih mengenai RKBMN hasil penelahan KL dan DJKL, apakah masih ada, dan data detail dan rincian DAK fisik hasil penilaian DJPK apakah masih tersedia. Pak Wahyu atau Mas Antam gitu. Oke. Ya, baik. Ini malah kami pengen nanya dulu. Saya coba dulu pernah nanyain ke DJPK Mas Arif. Tapi jawabannya kok nggak nyambung dengan pertanyaan saya. Sengaja nggak disambungkan biar kita nggak minta data atau gimana, saya nggak tahu Mas Arif. Karena biasa yang minta ke DJPK kan kalau dulu Pak Kis ya. Saya dapat dari Pak Kis Excel-nya. Terus kita sajikan itu Excel, dikasih Excel gitu ya. Ada ya, karena dulu pernah dapat, saya coba, karena Pak Kis sekarang sudah nggak di Duktek ya, sekarang Pak Musliuddin, saya coba single-single dana gitu kan. Pernah saya single, sepertinya kok nggak nyambung dengan yang saya tanyakan, apa agak sulit dimintain data atau bagaimana, kita kurang tahu. Nah, kalau memang terkait juga dengan RKBMN ya, Tapi ini Mas Arif, di SLDK itu ada namanya portal data ya. Jadi di sana ada data apa saja yang di share oleh unit eselon 1 di Kementerian Keuangan. Nah, dari portal itu kalau memang kita butuh, Mas Arif sebagai pengguna, karena konsep
tata kelola data kan ada penanggung jawab data, ada wali data, ada pengguna data, ada pengolah data kan gitu ya. Nah, kalau dalam konteks itu TIP atau DSP adalah wali data unit eselon 1. Nah, itu ada di PMK 269 tahun 2021, PMK baru yang seyogianya harus kita internalisasi juga di DJA ya, karena di sana ada peran apa namanya, bahwa tidak semua peran itu dilakukan oleh TIP, oleh DSP gitu ya. Karena ada peran wali data, di sana ada peran penanggung jawab data gitu ya. Di sana ada peran pemilik data, di sana ada peran pengguna data, di sana ada peran pengolah data. Nah, kalau di PMK itu DSP atau TIP adalah wali data sebetulnya. Yang konten datanya apa namanya menjadi tugas dari teman-teman di anggaran bidang atau teman-teman lain yang punya data yang ada di sistem kita gitu ya. Nah, tadi terkait kalau butuh data itu coba kita nanti lihat apakah di katalog itu data RKBMN itu sudah di-share sebagai data yang boleh kita minta ya. Terus juga data yang dak fisik tadi. Saya terus terang belum dapat pasokan data Mas Arif. Jadi kalau dulu kan kita pernah tuh Mas Arif mencoba eksplorasi data RKBMN, coba kita cocokkan dapat nggak sih ketika kita bahas, ketemu nggak sih data di RKBMN itu pernah ada di sana ketika nanti Mas Arif dan teman-teman bahas, ketemu nggak sih datanya ini, RKBMN-nya itu sampai ke sana kan dulu kita pernah kaji itu. Nah, terus terang kan support datanya kan karena apa ya, filenya file lepas gitu ya, permintaannya permintaan tidak melalui SLDK lah ya, yang bisa rutin kita dapatkan. Nah, sehingga ya ketika tidak ada data itu kami tidak ada support data dari Mas Arif, dari Mas Kiswanto, dari teman Pak Musliuddin, ya kami nggak bisa menyajikan. Karena nanti kita coba lihat deh di SLDK apakah memang dua jenis data tadi itu sebagai data yang dibagi pakaikan di SLDK. Kalau memang itu ya dibagi pakaikan, nanti kita coba diminta mungkin dari anggaran bidang bersurat, dan nanti kalaupun ada bisa diambil, kita akan ambil itu gitu ya untuk disajikan di yang paling mudah di BI atau untuk keperluan yang lain. Itu kira-kira Mas Marsino. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Bagaimana Pak? Apa sudah cukup jawaban tadi? Izin Mas. Jadi kayaknya kan dulu kita udah pernah bikin MOU ya Mas Wahyu ya, kita dengan DJKN itu terkait dengan itu, sehingga kalau nggak salah dulu juga pernah muncul sekali Pak Wahyu itu ya. Jadi per satker SN-nya berapa gitu kan, kalau nggak salah berapa tahun yang lalu pernah muncul itu Pak. Iya. Pernah saya munculkan karena saya dapat data itu kan dari DJKN apa dari mana ya. Nanti coba Mas ya. MOU dulu MOU atau bagaimana Mas Arif? Kalau saya sendiri belum pernah lihat MOU-nya ya. Atau ND direktur atau ND dari ABID ke DJKN ya. Kalau memang sudah pernah ada, nanti saya minta tolong dikasih dulu Mas, apa namanya, ND-ND-nya atau MOU-nya. Nah, nanti berdasarkan itu, saya akan bergerak ke teman-teman di Pusintek DSLDK untuk mendapatkan itu lagi. Yang penting memang di dalam penyajian data ini, yang penting sumber datanya dulu dapat. Nah, mendapatkan sumber data ini lebih kepada faktor non-teknis sebetulnya. Bukan faktor teknisnya, datanya ada, tapi kadang pemilik data tidak rela memberikan datanya gitu kan. Nah, itu faktor non teknis yang sering kita temui di lapangan, tidak rela, tidak ikhlas memberikan datanya. Padahal
dari DJA di dalam konteks LDK sudah support banget ke SLDK, data yang kita ada itu sudah di-share ke sana. Siapa yang pakai? Yang pakai Dirjen, DJPPR, bahkan DJKN juga pakai, gitu kan. Ada yang untuk data analitik, ada yang untuk operasional, kayak kemarin teman-teman di PKF juga minta untuk terkait tagging underlying untuk tagging mitigasi dan perubahan iklim itu juga pakai. Jadi kalau memang ada MOU, Mas Arief, nanti tolong, atau ND ya, paling nggak ND yang pernah teman-teman Abid sampaikan ke DJKN, sehingga dulu pernah dikasih datanya RKBMN itu, kalau bisa saya minta Mas Arief nanti coba kita telusuri lagi untuk mendapatkan lagi. Itu kira-kira Mas Arief. Silakan Oke, Mas. Ya, Mas. Ya. Pak Fauzan sepertinya tadi mau menambahkan. Silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, izin Pak Arief, mungkin Pak Wahyu menambahkan sedikit terkait dengan BMN. Ya, kalau tidak salah memang persuratan dari DJKN itu sudah finish dan kita diberikan tabel yang tabel BMN kalau nggak salah. Mohon bisa dicek di mana tabel itu sebenarnya dia mengalir terus dari tahun ke tahun. Jadi dengan kata lain begini, secara agreement dengan teman-teman di DJKN itu sudah komplit dan kita tinggal melakukan updating terus gitu. Saya pikir itu yang menjadi hal krusial. Nah, seingat saya yang diberikan oleh Pak Kiswanto pada saat itu adalah TKDD. Jadi saya barusan cek juga di BI kita, BMN itu ada di 2020, harusnya 2021 dan 2022 harusnya ada. Cuman untuk DAK itu yang kita dikasih Excel panjang banget itu. Panjang banget dan itu belum ada di pertukaran data kita. Itu mungkin tambahannya Pak Wahyu, Pak Adam, terima kasih. Terima kasih Pak Fauzan. Bagaimana Pak? Ada sedikit lagi Pak Adam. Nah, ke depan ini kebetulan saya ada di TSP. Nah, ini yang harus dipikirkan terkait dengan ini juga. Bagaimana sebenarnya kita nggak perlu lagi ngecek gitu. Khusus untuk aset itu nggak perlu lagi kita ngecek by dokumen atau by data, tapi biarkan sistem melakukan validasi. Karena struktur data yang ada dari DJKN, seingat saya sudah pasti itu kode satker kode satker yang mempunyai data tersebut. Jadi kalau misal kendaraan roda 4, kendaraan roda 2 sebagai contoh, dia sudah ada kode satkernya. Sehingga ketika ada kode satker yang meminta mengisi ini dalam bayan kami di TSP, kalau ada kode satker yang mengisi belanja pemeliharaan itu langsung auto block saja. Nah, ada cerita kalau dia tidak melakukan updating terhadap data BMN-nya. Itu belum terjadi, cuman ini sedang kami rancangkan, terutama nanti terkait dengan sistem sakti. Tapi karena ini mungkin bagian pelaporan, mungkin yang ada dulu bisa juga dipertimbangkan untuk tetap selalu tersedia di dalam sistem. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fauzan. Gimana Pak Arief? Ya Mas, Oke. Kalau di ini kan kita punya Excel-nya nih Mas ya dari DJPK itu kan. Kemarin kan Mas Kis yang secara personal dari Mas gitu kan. Jadi mungkin kalau memang perlu
apa namanya berdua yang memang harus resmi legal mungkin kan bisa nih kan ini kan berguna juga kan buat kita kan untuk menyandarkan apa namanya yang dibiayai dari output dari KL sama kita biaya dari dia kan. Itu sih Mas tambahnya Mas memang kalau ini kan data mentahnya ya. Kalau memang bisa nanti diolah dengan sesuai dengan karakteristik data di anggaran itu kan akan lebih bagus nanti. Itu aja Mas, tambahan dari saya, makasih. Terima kasih Pak Arik. Gimana Pak Wahyu, Pak Fauzan? Mungkin kita lanjutkan ke pertanyaan ini sebentar, ini saya tadi sudah menyampaikan ada katalog data ya. Tapi kan sekedar ngomong doang, nggak nyampe apa sih katalog data. Jadi memang tugas kita yang menyampaikan ke teman-teman nih. Karena penikmat katalog data bukan hanya kita di TEP, bahkan kita itu sebetulnya, oh teman-teman butuh apa sih, ayo kita carikan gitu. Nah, soalnya katalog data itu bisa diakses terus semua, apalagi ke Kementerian Keuangan Pak. Contohnya ini tadi kita terkait data DJKN ya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Setelah saya buat katalog, tadi kan Pak Pau sudah sampaikan itu sudah finish, agreement sudah ada, tinggal kita tarik. Ternyata DJKN itu men-share 225 dataset di katalog data. 225. Kalau kita cuma 33, tapi volumenya gede gitu kan. Izin Pak Wahyu, mungkin belum di-share Pak Wahyu. Ya ini lagi saya share dulu, itu baru pembuka Mas Manja. Kalau DJA cuma 33 set, tapi banyak tahunnya gitu kan. Banyak tahunnya. Kalau DJKN mungkin dipecah-pecah dataset itu sehingga nah ini Pak, ini kalau kita ke data katalog gimana jaraknya Mas? Nah ini di katalog data Kemenkeu nanti Bapak login pakai loginnya SSO pakai OA itu Pak. Ya jadi apa saya perlu pakai dulu sebentar ya, nggak usah ya. Jadi loginnya pakai SSO single sign apa namanya? Single sign apa? Ya, single sign login. Pokoknya kalau sama dengan OA-nya user OA kita lah kalau kita mau ya single sign account ya Bapak ya. Nah ini Pak, Bapak Ibu single ini sign on ya single sign on. Ada 225 dataset nih Pak. Monggo dipilih saja nih mana yang saya sendiri bacanya juga bingung nih, jadi banyak begini. Dan tidak ada nyambung RKBMN gitu ya. Ini banyak sekali nih Pak. Nah, mungkin teman-teman Bapak Ibu sekalian ada terkait dengan tusinya, ada butuh data ini Pak. Nah, nanti kita coba fasilitasi dengan Pusintek, dengan teman-teman DJKN. Jadi yang sudah nge-share ini berarti data ini boleh dipakai oleh unit eselon 1 lain di Kementerian Keuangan. Nah, monggo Mas Arif kalau mungkin nanti mau eksplorasi ini ya. Tidak hanya DJKN Pak ya, ada DJPBN, ada di BPK, BKF dan yang lain sebagainya nih, yang mungkin nanti bisa dicari. Bapak Ibu sekalian bisa login di sini dengan single sign on-nya OA yang Kemenkeu itu. Itu aja Pak, ini informasi Pak, karena waktunya sangat mepet, nanti mungkin ada sesi khusus lagi yang bicara terkait tata kelola dan SDK Pak. Saya kembalikan ke Mas moderator ya. Baik, mungkin melanjutkan sedikit ya, mengingat ini sudah azan juga. Mungkin untuk pertanyaan dari Pak Anang, Pak Izin, ini bisa dipolakan menjadi alternatif bulanan atau tribulanan atau semesteran. Nah, sebenarnya ini fiturnya sudah ada ya, cuman yang perlu mungkin menjadi highlights bahwa nomenklatur untuk masing-masing tahun itu tuh mungkin berbeda ya, karena jadi intinya kita mungkin memerlukan effort yang lebih untuk ini. Silakan mungkin nanti dicoba dulu. Kita juga sudah upload seperti yang Mas Adam Malik sampaikan tadi, buku panduan. Monggo dilihat aja dulu di situ. Nanti kalau misalnya masih ada kendala, silakan kami terbuka untuk Bapak Ibu hubungi kami, dan nanti juga mungkin kita bisa bantu menjawab
atau mungkin untuk data-data yang Bapak Ibu butuhkan. Kemudian sedikit untuk untuk Pak Fajar ya, Fajar APBN, mohon bantuan untuk menyajikan data realisasi anggaran RO dari SAS dan Sakti. Ini dapat kami sampaikan, mungkin ke depannya akan kami coba kami coba tambahkan, tapi ya ini juga nanti mungkin juga Pak Fajarnya juga bisa mendampingi kami ya, kami masih butuh arahan juga ini Pak Fajar. Mungkin itu ya Pak Fajar yang tadi sebenarnya sudah ada ya Pak Fajar dan teman-teman semua, cuma memang kita belum menyentuh di dimensi waktunya ya, karena karena data yang kita peroleh itu tidak dalam bentuk dimensi waktu. Nanti mungkin kita coba istilahnya manipulasi lagi atau detail lagi untuk coba bisa sajikan per dimensi waktu. Ya, terima kasih. Oke, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, monggo nanti disampaikan ke kami. Sedikit juga untuk menambahkan, mungkin untuk username, ini username yang lama ini masih bisa dipakai untuk untuk BI yang 12C ini. Nah, kalau kalau mungkin juga dari peserta Bapak Ibu yang mungkin belum memiliki akun BI, di link yang kami sampaikan di undangan ataupun yang di kolom chat ini silakan mengisi dulu form pengajuan untuk user ID, nanti bisa kami proses. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Apakah ada lagi yang lain? Saya tambahkan dulu sedikit Mas Damarcino. Tadi saya lupa pertanyaan Bapak siapa tadi yang untuk mengekspor gitu ya dari dashboard, baik itu di dashboard admin maupun di lokal atau dashboard. Teman-teman ini sudah bisa ya, silakan sudah kita sajikan sediakan tombol ekspor ya, mau diekspor kemana yang sesuai dengan yang ada di BI-nya ya. Jadi untuk menambahkannya silahkan diedit dashboard-nya masing-masing ya. Kemudian silahkan pilih yang mana yang mau dibuat link ekspornya, lalu customize, ekspor, oke, lalu jalankan save dulu ya, cancel, kita save dulu, jangan lupa lalu di running. Nah, nanti agar supaya ekspornya tuh bisa muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Tadinya belum, silahkan dimunculkan, atau ada juga bisa di print seluruh dashboard ya, PDF atau diekspor ke Excel juga bisa Bapak Ibu ya. Tapi nanti untuk reporting seperti ini tentunya dalam berupa grafik ya, dalam format JPG yang ditempelkan di Excel ataupun di PDF. Ya, itu mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Adam. Gimana Pak Hayu? Manja, apa ada tambahan lagi? Sepertinya ya, silakan. Untuk yang penyampaian permohonan user baru itu dialamatkan ke mana? Terima kasih. Izin Pak, itu di link tree yang ada tautan yang untuk link Zoom ini juga Pak. Itu kan nanti kan akan masuk ke link tree ya. Nah, di situ ada opsi untuk form pengajuan biaya anggaran. Nah, silakan diisi dulu, nanti disampaikan ke email bi.anggaran@kemenq.id. Nanti akan kami proses dari situ, Pak. Baik, terima kasih Pak Adam. Sama-sama, Pak. Mungkin kami kembalikan ke moderator ya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Damarcino, Pak Wahyu Tekniko, Pak Adamalik dan Pak Manja atas materi yang telah diberikan, dan kepada Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Akhirnya kita dapat sampai di penghujung acara. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dalam membawakan acara ini. Semoga acara pada pagi hingga siang ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk kita bawahi, aplikasi Oracle BI ini masih dalam tahap pengembangan. Kami mohon feedback Bapak
Ibu yang hadir yang memakai Oracle BI untuk selalu memberikan masukan terhadap dashboard maupun konten-konten yang ada di Oracle BI. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Wahyu, Mas Mance, Mas Adam.